Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, ketika duka dan kehampaan datang melanda hidup seseorang, tak jarang ia kehilangan kebermanaan hidupnya. Keceriaan dan kebahagiaannya meredup. Kesadaran akan peran dan tujuan di dalam kehidupannya melayu. Keberimanannya pun goyah. Maka dari itu, tema saat duka dan hampa datang kita renungkan saat ini untuk bisa menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan ketika kita dihadapi rasa duka dan hampa. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa Yesus berproses bersama kita yang berduka dan kehilangan. Yesus juga ikut menangis, marah, dan kecewa
ketika dalam duka dan kehampaan. Namun dengan tindakan dan pengalaman Yesus itu, kita justru ditolong untuk bisa melewati, menerima, dan memaknai setiap peristiwa duka dan pengalaman kehampaan yang terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang besar dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang kekal. Jika jiwaku membubu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tadinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia tidak selamanya diwarnai dengan kebahagiaan dan kesenangan saja. Kondisi dan situasi bisa berubah dengan begitu cepatnya, bahkan bisa terjadi beriringan antara suka dan duka, bahagia dan nestapa, sehat, sakit, sukses maupun gagal. Situasi yang tadinya tenang, adem ayem, stabil, dan bahagia bisa terjun bebas menjadi situasi yang tegang, mencekam, getir, bahkan kosong. Untuk itu, mari kita ambil waktu pribadi untuk mengaku keterbatasan kita. Tuhan, kami yang maha mengerti, kami datang kepadamu dengan membawa hati kami yang hancur karena derasnya masalah yang terjadi. Kami rapuh ketika harus menghadapi gempuran tekanan yang acap kali menyisakan luka dan lara. Kiranya rahmat kemurahan-Mu menolong kami untuk tetap merasakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kepadamu kami mohon. Dengarkanlah permohonan kami. Sebagai pemuda-pemudi Kristen yang hidup dengan berbagai macam kemudahan, seringkali membuat kami terbuai terhadapnya. Kami justru makin mempertajam keegoisan dan ketidakpedulian kami dengan yang lain, sebab kami hanya berpikir untuk memuaskan diri sendiri. Tak jarang hal itu justru menimbulkan konflik, dingin, dan persaingan yang terpendam, serta memperburuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon. Ampunilah kami. Tak jarang kami abai untuk merawat kehidupan beriman kami. Kami jarang membaca dan merenungkan firman-Mu. Berdoa pun hanya kalau kami ingat. Menjauh dari rupa-rupa kepribadian dan persekutuan, bahkan seringkali kami melupakan dan berpaling dari-Mu, dan lebih mengutamakan keinginan kami sendiri. Untuk itu kami mohon kasih dan kerahiman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kepadamu Tuhan kami mohon. Tuhan, sucikanlah kami. Ketika masalah dan persoalan menghinggapi, kami seringkali bersikap angkuh dan agresif. Kami salah melangkah karena hanya memikirkan kepuasan dan keegoisme kami. Ketika kami salah, kami cari beribu alasan untuk membenarkannya. Ketika kami terjebak dalam dosa, kami cari beribu cara untuk menutupi dan menyangkalinya. Kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Ada banyak hal yang harus kami ubah. Mampukan kami untuk bisa bertindak seturut hikmat dan kebenaran-Mu. Kepadamu ya Tuhan kami mohon.
layakkanlah kami ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala keterbatasan dan kekeliruan kami. Kami tidak dapat melakukan segalanya seorang diri tanpa kuasa dan kekuatan-Mu dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan menerima berita anugerah dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4 yang berkata, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Kita akan pujikan bersama nyanyian umat Yesus besertaku.
Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memohon hikmat dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan yang ketiga, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 3 adalah sebagai wujud doa permohonan kita untuk kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 11. Injil Yohanes 11 ayat 17 sampai 38 yang demikian sabda Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgiulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan tema yang telah dibahas bersama-sama oleh Lembaga Pengkaderan Sinode GKJ dan GKI LPPS, yaitu adalah saat duka dan hampa datang. Jadi ada seorang anak yang bertahun-tahun hidup bersama dengan bulenya. Ia memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan bulenya hingga dewasa. Setiap hari ia dimasakkan oleh bulenya. Setiap hari bulenya ngulawentah sang anak itu dengan begitu kasihnya yang besar kepada keponakannya. Suatu kali ketika sang anak sedang mengikuti kuliah di kampusnya, telepon genggamnya berdering dan ternyata ibunya yang memanggil. Ibunya mengatakan, "Nak, bule dipanggil Tuhan." Seketika itu juga hati sang anak sedih. Ia marah. Kenapa setelah bertahun-tahun, setelah sekian lama ia hidup dengan bulenya, ia harus kehilangan sosok bule yang begitu amat mencintainya, begitu amat menyayanginya. Dan ketika bulenya meninggal, ia tidak bisa bersama-sama menghantarkan kepergian bule. Hal tersebut membuat sang anak tadi merasakan duka dan kehampaan yang begitu mendalam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas kita melihat bahwa duka dan hampa bisa datang kapan saja dan dalam situasi apa saja. Pada saat ini,
saya mencoba mengajak Bapak Ibu dan anak-anak semua untuk mencoba mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka dan merasakan kehampaan itu. Bisa jadi di antara kita saat ini masih ada yang berproses dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Entah itu simbah, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu anak, entah itu bule, pak le, pak de, bude, atau bahkan kerabat-kerabat terdekat kita. Tidak sedikit dari kita yang saat ini sedang merasakan kehampaan. Karena kita merasa kenapa hal itu begitu cepat terjadi. Yang membuat kehidupan kita berubah dengan amat drastis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak semuanya. Kehampaan bisa terjadi tidak hanya karena duka cita. Kehampaan itu juga bisa terjadi ketika seorang anak merindukan kasih sayang orang tuanya. Merindukan kasih sayang seorang orang tua yang dalam seharian bekerja. Kehampaan seorang anak ketika ia tidak mendapatkan pelukan dari ibunya. Kehampaan seorang anak ketika ia tidak mendapatkan pelukan dari anak. Bahkan kehampaan ketika di hari-harinya ia tidak pernah ditanya, "Nak, hari ini kamu ngapain aja ketika Bapak Ibu kerja?" Kehampaan karena tidak ada waktu bersama-sama dengan keluarga. Kehampaan juga bisa terjadi ketika lansia yang ditinggal oleh anak-anaknya merantau. Setiap hari berharap, wah kapan ya anakku pulang. Tetapi itu hanya bertahan pada sebuah harapan. Karena anaknya tidak kunjung pulang. Kehampaan juga bisa terjadi dalam seorang pekerja yang terjebak dalam sebuah rutinitas hariannya. Di dalam tata kehidupan formalnya. Maka terkadang ia kehilangan semangat untuk bekerja. Yang terakhir mungkin kehampaan sering terjadi ketika seorang pemuda merasakan putus cinta atau ditolak cintanya. Ia merasakan hidup kok begini-begini saja. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang mengantarkan kita ke dalam perasaan duka dan hampa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini memperlihatkan tentang peristiwa duka cita yang dialami oleh Maria dan Marta karena kematian Lazarus. Kematian Lazarus menyisakan duka yang mendalam bagi mereka berdua. Dan di dalam kesedihannya, mereka masih dalam kesadaran untuk mengutus orang supaya memberitahu Yesus tentang kematian Lazarus. Pada saat itu Yesus memang tidak segera mendatangi Maria dan Marta. Baru jeda sekitar 2 hari, lalu Yesus mendatangi mereka. Yang menarik di sini setidaknya ada 2 respon manusiawi Yesus saat ia menemui Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut Elisabeth Kubler-Ross, seorang psikiater dari Swiss, setidaknya ada 5 tahap kedukaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah menyangkal. Jadi orang yang berduka pada tahap menyangkal ini, ia cenderung tidak percaya akan hal-hal yang sedang dialami. Di dalam tahap ini ia belum siap dimotivasi atau dinasehati. Maka pada tahap ini
sebaiknya kita cukup mendengarkan dan berempati tentang apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah marah. Di dalam tahap ini, seseorang yang sedang berduka masih belum bisa berpikir jernih. Ia membutuhkan ruang untuk mengekspresikan emosinya. Ia masih belum bisa menerima saran dan masukan. Maka di dalam tahap ini sebaiknya kita mendengarkan dan mendampinginya, supaya di dalam kemarahannya ini ia tidak destruktif. Ia tidak sak-sae, ia tidak mengekspresikan kemarahannya dengan hal-hal yang melenceng. Yang ketiga adalah tawar-menawar. Pada tahap ini seseorang cenderung mulai bisa menimbang dengan ingin mendapatkan kontrol atas dirinya, atas hidupnya. Ia mulai mempertanyakan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, di dalam tahap ini biasanya orang-orang sudah bisa diajak untuk diskusi tentang bagaimana untuk melanjutkan kehidupan dan bagaimana memaknai setiap peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat adalah tahap kesedihan. Jadi tahap kesedihan ini, seseorang sudah bisa menyadari akan kenyataan pahit yang sedang dialami. Ia sendiri bahkan muncul rasa putus asa dan membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi. Maka di dalam tahap kesedihan ini, kita perlu mendampingi supaya kesedihannya tidak berlanjut atau tidak terus-terusan begitu mendalam. Dan yang kelima adalah penerimaan. Di dalam proses menerima ini bukan berarti manusia yang sedang dalam tahap kedukaan sudah bisa move on sepenuhnya. Bukan berarti ia sudah bisa menerima hal baik atau hal buruk yang memang sedang ia hadapi secara baik. Orang yang di dalam fase ini tentu perlu penguatan dari orang-orang sekitar, terlebih kita, orang-orang terdekat mereka. Apalagi itu keluarga. Dalam fase-fase itu tentu setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang langsung bisa masuk dalam tahap penerimaan. Tetapi ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menerima setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Saat ini kita juga bisa melihat bahwa Yesus dengan dua pendampingan yang berbeda antara Maria dan Marta. Marta yang ia kuatkan dengan keyakinan iman bahwa ada kuasa Allah di dalam Yesus. Dan Marta dengan iman yang teguh mempercayai dan bisa menerima hal-hal yang sedang terjadi. Akan tetapi berbeda dengan Maria yang merespon kehadiran Yesus dengan tangisan. Di sini kita melihat bahwa Yesus juga turut berempati atas apa yang dirasakan Maria. Duka yang begitu mendalam juga Yesus rasakan sebagai kenyataan hidup sebagai manusia yang tentunya akan merasakan sedih ketika ditinggal orang-orang terkasih. Minggu lalu kita belajar tentang cokro manggilingan, tentang roda kehidupan, yang memperlihatkan betapa roda kehidupan itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita sangkal, dan roda kehidupan itu pasti akan kita lalui cepat atau lambat. Saat ini kita bisa melihat
bahwa respon Yesus atas apa yang ia rasakan, bahkan tangisannya itu disangkal oleh beberapa orang yang hadir. Selalu saja kita bisa melihat setiap apa yang Yesus kerjakan, pasti ada saja orang yang tidak menyukainya. Yang jadi kunci di sini adalah Yesus yang tidak reaktif terhadap orang-orang ini. Justru ia tetap berfokus pada Maria dan Marta untuk tetap menguatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan keluarga ini tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada kurangnya. Tidak ada seorang ayah yang sempurna. Tidak ada seorang ibu yang sempurna. Tidak ada simbah, kakak, adik yang sempurna. Bahkan tidak ada pribadi kita yang sempurna. Itu yang perlu kita sadari saat ini. Bahwa ketidaksempurnaan itu memberdayakan kita, menyadarkan kita untuk kita hidup di dalam keluarga, saling menguatkan di dalam suka maupun duka kita. Saat kita merasakan duka, kadangkala kita enggan untuk bangkit, kadangkala kita enggan untuk semangat. Karena apa? Karena yang biasa membersamai hidup kita telah tiada. Hari ini kita diajak untuk tidak menyangkali perasaan kita. Jujur dengan setiap perasaan yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Jujur dengan batasan-batasan kemanusiaan kita. Yang jelas dari perasaan-perasaan kita perlu kanalisasi perasaan. Jangan dipendam, tetapi mari kita alirkan perasaan itu. Ketika sedih, boleh kok menangis. Buktinya Maria juga menangis. Ketika senang, boleh bahagia, boleh diekspresikan dengan apapun itu. Yang baku di dalam perasaan kita, yang kita lihat bersama ketika Maria juga sedang sedih, Yesus turut hadir di dalam kesedihan Maria. Ia merasakan tangis, ia merasakan kehilangan ketika Lazarus tidak bersama-sama dengan Maria dan Marta lagi. Yesus yang bahkan di teks-teks lain kita tidak mendapatkan ia menangis. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menangis. Dan Mas Gil itu menangis sampai terseduh-seduh, bahkan kroso. Dengar suaranya dan lain sebagainya. Yesus bahkan merasakan hal itu. Di dalam kehidupan kita saat ini, ada satu atau bahkan banyak hal yang membentengi kita untuk kita enggan untuk bangkit. Ini tugas kita di dalam keluarga. Seorang ayah menguatkan anak-anaknya, menguatkan istrinya. Seorang istri menguatkan suaminya, menguatkan anak-anaknya. Begitu pula anak menguatkan orang tuanya. Untuk kita saling menguatkan di dalam keluarga kita. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna. Adanya keluarga yang saling menuntun. Maka hari ini kita belajar untuk menjadi keluarga yang saling menuntun, bukan keluarga yang saling menuntut. Saat duka dan hampa datang, ketika kita bersama-sama dalam tuntunan,
ketika kita bersama-sama dalam perasaan itu, kita akan bisa melewatinya bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk saya dan saudara. Saat teduh selesai. Bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya ingati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk menopang dan memenuhi kehidupan hidup kami bisa terpenuhi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya kebutuhan daging kami bisa tercukupi karena kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jaga agar sepenuh hati kami boleh melayani-Mu dan keluarga kami. Bapa kami yang di surga, yang di kerajaan Allah yang mulia, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Perkenankanlah ya Tuhan, kami sebagai warga lansia atau adioswa yang telah memberikan didikan pada anak-anak, menantu, cucu, dan mungkin buyut agar dapat bertumbuh dengan makin taat. Ya Tuhan, bahwa kami sebagai lansia dan anak-anak dan cucu mungkin setiap saat ada kesusahan, ada kegembiraan, ada kelesuan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberi jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan berjanji akan memberi yang terbaik pada waktu yang indah pada waktunya. Tuhan Bapa kami yang di surga, anak-anak, cucu, dan mungkin buyut, berilah pertolongan Tuhan dari segala usahanya. Kiranya Tuhan membimbing dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar dari kesusahan maupun kendala apa saja. Ya Tuhan, dan kami sebagai lansia di seluruh dimanapun berada, memang telah setiap hari banyak kesulitan, banyak kendala karena bermacam-macam. Kiranya Tuhan membimbing dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kami juga menaikkan doa kami ya Tuhan.
Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, entah dalam perawatan di rumah atau perawatan di rumah sakit, Tuhan, dalam tubuh kami yang sedang sakit, dalam tubuh kami yang saat ini sedang lemah, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membersamai kami, menopang kami, agar kami bisa segera dipulihkan, bisa bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, Tuhan juga sertai, agar proses pemulihan tubuh jasmani kami ini bisa segera pulih untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Mungkin saat ini kami juga merasakan lemah di dalam batin kami. Engkau yang mengetahuinya. Tuhan, tolong setiap pergumulan hati kami. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya ingati setiap pergumulan hidup kami. Baik kami yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, baik petani, pedagang, pegawai, dan wira swasta boleh mendapat hasil yang layak untuk kehidupan kami mendatang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan juga menyertai setiap usaha kami Tuhan, untuk mewujudkan rancangan ke depan, sehingga dapat memulihkan nama-Mu dan juga untuk sesama kami. Kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami telah menghadap kehadirat-Mu lagi ya Tuhan. Kami sebagai lansia dimanapun berada, pada bulan keluarga ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama di rumah sebagai gereja kecil yang bisa menjadi pelayan kepada masyarakat kanan kiri dimanapun berada, dan bisa memberikan cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada Tuhan, dan selalu kita berhubungan baik dengan dalam keluarga dan sesama. Kami sebagai warga lansia yang Tuhan pilih, dan Tuhan dan hamba-Mu yang hadir di bumi pertiwi ini, agar terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu untuk memberikan cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang sebentar lagi pada tahun 2024 nanti akan mengadakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan berkati setiap perjalanan yang ada, setiap perjalanan bangsa yang sedang kami lalui, setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kebangsaan kami. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat Indonesia, di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap aktivitasnya. Kiranya Engkau memberikan berkah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya hanya dalam keadilan, hanya di dalam rahmat Tuhan saja mereka memimpin negeri kami, sehingga negeri kami dapat menjadi negara yang benar-benar menjaga keutuhan ciptaan, menjaga keadilan sosial di dalam setiap kehidupannya. Ini doa yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kristus yang lebih berbaik, itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri
Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan, mengetuk tatah-Mu yang kudus di surga. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengaturkan persembahan yang hanyalah sedikit, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Namun, ini semua menjadikan ucapan rasa syukur bagi kami, karena Tuhan telah memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan bulanan kami, persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan juga persembahan yang lainnya. Kiranya berkenan untuk keluhuran nama Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami selalu mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan pada hidup kami. Selanjutnya kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bimbing, Tuhan selalu tuntun. Berkat Tuhan akan selalu tercurah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara masih berdiri, kita masuk di dalam pengutusan dan berkah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap mempersaksikan kasih Kristus di lingkungan keluarga, studi, pelayanan, pekerjaan, dan masyarakat. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, kini dan selama-lamanya. Mari kita menerima berkah dari Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi di dalam hidup kami. Kiranya hari-hari yang kami lalui dapat kami lalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam hidup kami dan seisi rumah kami. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu sobatku akan menutup perjumpaan kita pada hari ini.